Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-115 dalam serial pembangunan sebagai kemerdekaan. Pada sesi ke-114, kami menyampaikan isu tinggi badan. Sebelumnya isu rendahnya country complexity index. Kemudian tinggi badan saya kaitkan dengan protein, yang mana kalau kita lihat pada gambar ini untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian dan kita semua, konsumsi kita jauh tertinggal dalam protein ini dari apa yang dikonsumsi oleh kaum laki-laki ataupun wanita di Belanda. Ya, oleh karena itulah kita tertinggal. Ya, nah semua yang kami sampaikan, ya, country complexity index, kemudian human capital, IQ, tingkat konsumsi protein, itu tidak terlepas dari keputusan-keputusan politik, tidak terlepas dari regulasi, tidak terlepas dari budaya kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mencoba menyampaikan pemikiran mengenai political stability yang menggunakan ukuran supaya bisa kita membandingkan dengan negara lain, yaitu political stability index. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari the global economy, ya, saya mencoba mengambil daftar negara-negara yang dilihat oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai negara-negara yang stabilitas politiknya itu tinggi, ya, yang dikelompokkan ke dalam dua kategori saja, yaitu political stability index yang rendah, yaitu minus dengan skor minus 2,5, dan political stability index yang tinggi 2,5. Negara-negara seperti Liechtenstein, Andorra, New Zealand, Singapura, ya, Norway, Switzerland katakanlah, itu negara yang dinilai memiliki political stability index yang tinggi. Nah, di mana posisi Indonesia? Posisi Indonesia, ya, ada pada ranking ke-135, yaitu dengan nilai minus setengah. Di sini kita bisa membuat judgment. Yang 2,5 itu adalah strong. Yang minus 2,5 adalah rendah, katakanlah. Maka dengan minus 0,5, ya, political stability index kita ini relatif dapat dikatakan lebih dekat ke yang rendah, ya. Nah, memang lebih rendah dari Thailand katakanlah, tetapi tetap kita ada pada negatif. Nah, sebagai gambaran lain, yang paling tidak stabil politiknya itu digambarkan oleh global sini adalah Syria dengan nilai minus 2,73. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menggunakan gambaran ini, ya, kita bisa menilai, atau bukan begitu mungkin, pihak dunia menilai bahwa political stability index Indonesia itu relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti yang tergolong Singapura, Norway, atau Switzerland. Ya. Nah, apa implikasinya? Ya. Tentu para ahli, para pakar yang membidangi ini lebih banyak mengetahui, tetapi karena relevan untuk pemikiran yang kita akan coba kembangkan, saya mencoba mengambil satu hal saja, ya, yaitu kaitan rendahnya political stability index ini dengan foreign direct investment yang
masuk ke Indonesia, ya gambarannya menurun, ya dibandingkan dengan Vietnam. Walaupun kita melihat ya tidak terlalu jelek kita, tetapi tetap saja ya kelihatannya mempengaruhi dunia, ya sehingga laju foreign direct investment sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar ini, ya kalau pada tahun 2016 ya cukup banyak, dan pada tahun 2018 pada gambar yang berwarna biru dan kuning atau kemerah-merahan sedikit itu gambar Vietnam, kita kalah bersaing dengan Vietnam. Mungkin itu sebagai gambaran kaitan antara political stability menurut cara pandang dunia, ya kemudian investasi masuk ke kita menurun, berpengaruh secara sirkular terhadap ekonomi kita, terutama dalam bidang manufaktur. Jadi saya lupa tadi mengatakan foreign direct investment dalam yang menurun itu terjadi pada sektor manufaktur. Oleh karena itu sektor manufaktur kita tampak melemah karena kurang mendapat dukungan dari luar negeri, sedangkan dari dalam negeri juga belum berkembang kapasitasnya sebagaimana diperlihatkan oleh Economic Complexity Index. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa kesimpulan kita? Pertama adalah kita pun perlu bekerja keras bagaimana mengembangkan, meningkatkan, memperbaiki Political Stability Index, ya, yang dari negatif bergerak ke positif. Kemudian dunia memberikan respon negatif terhadap Political Stability Index seperti itu, yaitu menurunnya foreign direct investment dalam bidang manufaktur. Tentu saja ini bergerak berdampak negatif terhadap sektor manufaktur, yang mana sektor manufaktur merupakan sektor yang sangat penting ke depan, terutama untuk mengantisipasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah di pertanian, khususnya guramisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, peningkatan stabilitas politik juga menjadi bagian sangat penting ke depan untuk kita pikirkan dalam rangka mengembangkan sistem green economy yang bisa memperbaiki parameter-parameter yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan perbaikan kehidupan ke depan. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.